Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Dewi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Marlina Bakri, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah estetika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan kepada kami sebagai soal ujian tengah semester. Baik, langsung saja kita menuju ke jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan ruang lingkup estetika. Jadi, ruang lingkup estetika bukan hanya berkisar pada seni dan alam saja, tapi ada beraneka ragam jenisnya. Keindahan yang dimaksud estetika lebih kepada pemahaman masing-masing personal kita dalam melihat, memahami, dan menghargai keindahan pada suatu objek. Objek yang dimaksud di sini bukan hanya objek seni maupun alam saja, melainkan setiap hal atau objek yang menurut kita memiliki keindahan. Baik, untuk pertanyaan kedua yaitu sejarah perkembangan estetika. Jadi sejarah perkembangan estetika didasarkan pada perkembangan sejarah estetika di barat yang dimulai dari filsafat Yunani kuno. Hal ini dikarenakan estetika telah dibahas secara terperinci berabad-abad lamanya dan dikembangkan dalam lingkungan filsafat barat. Hal ini bukan berarti di timur tidak ada pemikiran estetika. Secara garis besarnya, tingkatan atau tahapan periode estetika disusun dalam 8 periode, yaitu periode klasik, periode skolastik, periode renaissance, periode positivistik, dan periode kontemporer. Baik, jadi pertanyaan ketiga yaitu apakah indah itu seni, seni itu indah, dan apa perbedaan dari seni dan keindahan. Jadi, Aristoteles merumuskan keindahan sebagai sesuatu yang selain baik juga menyenangkan. Menurut cakupannya, orang harus membedakan antara keindahan sebagai suatu kualitas abstrak dan sebagai sebuah benda tertentu yang indah. Untuk perbedaan ini, dalam bahasa Inggris sering digunakan istilah beauty atau keindahan dan the beauty, yaitu benda atau hal yang indah. Pada umumnya, apa yang kita sebut indah dapat menimbulkan dalam jiwa kita terasa senang, bahagia, tenang, nyaman, dan bila kesannya lebih kuat, dapat membuat kita terpaku, terharu, dan timbul keinginan untuk menikmatinya. Kemudian seni mulanya adalah sesuatu yang diciptakan manusia melalui panca inderanya. Kemudian persamaan dari seni dan keindahan adalah keduanya dapat dirasakan dan diamati oleh manusia melalui panca indera. Sedangkan perbedaannya adalah keindahan lebih kepada sesuatu yang sifatnya alamiah, sedangkan seni merupakan hasil rekaan atau penataan oleh manusia sehingga memiliki nilai estetis keindahan. Kemudian pertanyaan keempat yaitu jelaskan secara ringkas perbedaan antara estetika instrumental dan estetika kontemplatif. Estetika instrumental yaitu estetika yang diamati dari segi keindahan hasil ciptaan atau karya yang sifatnya objektif. Sedangkan estetika kontemplatif yaitu estetika yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan penilaian dengan diri rasa sentuhan estetis suatu karya seni. Kemudian pertanyaan kelima yaitu jelaskan perbedaan umum dari pendekatan estetika barat dengan estetika timur. Jadi estetika barat lebih menonjolkan rasionalitas, realitas, dan aktualitas. Sedangkan estetika timur cenderung menekankan pada spiritualisme magis dan lebih menekankan pada fungsi seni sebagai sarana pelepasan dan pencapaian tingkat pencerahan spiritual masing-masing insan. Selanjutnya pertanyaan keenam yaitu apa yang dimaksud dengan balance dan unsur-unsur dinamika apa yang membangun balance. Jadi balance merupakan upaya dalam pencarian proporsi yang memadai, setara, dan berimbang kesamaan dari unsur-unsur yang saling berlawanan, tetapi saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan.
Kemudian unsur-unsur dinamika yang membangun balance, yang pertama yaitu pola keseimbangan simetris atau sama rata. Kemudian yang kedua pola keseimbangan asimetris atau tidak sama rata, tergantung proporsinya. Kemudian yang ketiga pola keseimbangan linear berkisaran pada satu jurusan. Yang keempat yaitu pola keseimbangan radial atau berarah ke banyak jurusan. Kemudian pertanyaan ketujuh yaitu jelaskan seni konseptual dan seni kontekstual. Jadi seni konseptual yaitu seni yang lebih atau berkaitan dengan konsep. Sedangkan seni kontekstual yaitu seni yang lebih atau berkaitan dengan nilai. Jelaskan aspek dan fungsi estetika. Jadi, estetika adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang keindahan. Dengan mengenal estetika, maka kita mampu menilai segala sesuatu yang baik atau buruk. Kemudian fungsi estetika yaitu untuk menambah pengetahuan manusia tentang unsur-unsur serta nilai keindahan dan faktor yang mempengaruhi keindahan itu. Baik, pertanyaan terakhir yaitu bagaimana cara memberikan pemahaman kepada orang lain tentang estetika. Jadi, cara yang saya lakukan yaitu dengan memberitahu kepada orang tersebut bahwa setiap orang memiliki pandangan atau penilaian yang berbeda terhadap suatu objek, baik secara fisik maupun maknanya. Jadi itulah tadi jawaban yang dapat saya berikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.